Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas banget nih, lagi main ke Hebokat, ketemu 3 LSUV yang lagi hype di pasaran. Ada Toyota Rush, Honda BR-V, dan Suzuki XL7. Kita akan kupas satu-satu ya, tapi sebelumnya nanya dulu sama Bro Yoki yang jual mobil ini. Yuk. Halo Bro Yoki. Halo Mas Idam. Apa kabar? Kabar baik. Baik. Ini pas banget ya, ada 3 LSUV ngumpul di sini. Iya betul. Ada Rush, ada Honda BR-V, ada Suzuki XL7. Baru ya. Yap. Mau dong lihat-lihat mobilnya sambil tanya harganya. Boleh. Kita mulai dari Rush gimana? Rush. Oke. Boleh. Ini Rush tahun 2018 Mas. 18 yang awal nih ya. Yap. Kalau untuk tipenya ini kita tipenya yang STRD, yang paling tinggi. Jadi kalau STRD kan udah engine start stop juga sih. Iya. Ini kilometernya berapa nih kira-kira? Kilometernya sekitar 40 ribuan Mas. 40 ribuan. 40 ribuan. Oke. Dilepas berapa? Kalau untuk harga sendiri kita opennya di 215 juta nego. 215 juta. Betul. Nego. Kredit? Kalau kredit di 205. 205. Yap. Lumayan ya. Iya. Tapi kalau lihat dari harga barunya masih oke lah. Iya. Lanjut dong sebelahnya. Boleh. Di sebelahnya ada Honda BR-V. Ini Ya, yang tipe Prestige juga. Prestige ya? Yap, tahun 2018. 2018. Yap. Kalau 2018 sendiri untuk tipe Prestige-nya dia agak beda. Beda ya? Fendernya dia lebih tinggi, Mas. Jadi hampir seperempat dari si body. Kalau yang lama itu ada chrome-nya. Yap. Kalau ini juga ini ada chrome, cuman ini lebih tinggi sedikit. Iya, ini sama side nanti body molding ya? Ya, di dalamnya head unitnya dia udah floating, Mas. Floating ya? Udah floating. Oke, ini dilepas berapa nih? Kalau ini harga cashnya di 199 juta nego. 199. 199. Oke. Kalau kreditnya berapa deh? Kalau kreditnya di 189, Mas. 189. Ya. Ini kilometer berapa kira-kira? Kilometer 40 ribuan juga. 40 ribuan juga? 40 ribuan juga. Rendah-rendah ya, tapi Ya. pas lah ya. Ya. Lanjut dong satu lagi. Ya. Ini masih grass nih. Suzuki Ya. XL7. Jagoan baru Suzuki. Tahun 2020, Mas. 2020. 2020. Masih bawa pabrik dong nih. Yap, dan kilometernya antik, Mas. Berapa? 9 ribuan. 9 ribuan? 9 ribuan. Oh, pantas lah. Ya. Ini tipe yang tertinggi ya? Ini tipe Alfa, betul. Alfa. Ya. Berapa nih dilepasnya? Harganya kita open di 235 juta, Mas. Wih, Yang cash. Nego. nego. Oke. Kalau kreditnya kita di 219. 219 ya? Ya. Oke, lumayan ya, masih tinggi ya. Ya. Ini mepet-mepet sama yang baru nggak takut ya? Tapi peminatnya ada aja sih. Ada ya? Dan baru kan biasanya inden ya. Dan ini kalau ini udah ready to use sih, Mas. Oke. Mau lihat lebih deket dong? Mau Boleh. explore mobilnya? Boleh. Kuncinya juga ada nih, Mas. Oke. Saya serahin kuncinya, Mas. Siap. Nah, ini ada 3 kunci. Ada kunci BR-V diterima, Mas. Oke. Suzuki XL7 dan Rush. Rush. Ya. Oke, ini kita teman-teman kita lihat satu persatu ya. Oke, yang pertama nih Toyota Rush TRD 2018. Ini dia kuncinya. Kayak gembok ya, berat. Nah, di generasi yang ini Toyota Rush modelnya jadi lebih sleek, lebih cantik istilahnya. Tapi tidak mengurangi kesan gagah SUV-nya. Kenapa? Karena secara postur dia itu tinggi, baik dari atapnya maupun bagian samping nih kolongnya. Kita bicara ground clearance, tapi biasanya ground clearance itu jarak terendah ke tanah, adanya di bagian kolong, apakah itu gardan atau komponen suspensi. Tapi yang bikin Toyota Rush ini gagah, nah, kita biasanya umumnya ngeliat sini, bagian samping ini memang kolongnya itu tinggi banget ya. Hampir ya separuh roda gitu. Ini yang bikin dia tuh dirinya enak dilihat, gagah, walaupun modelnya terlihat lebih manis sekarang. Ditambah ya Toyota pinter ya, dia kasih two-tone polish di sini sesuai dengan postur bodinya, jadi dengan palang yang kelihatan gagah ya. Begitu juga dengan grill yang besar. Dan kelihatannya simple, tapi ornamen ini
dan beberapa fitur lainnya ini yang bikin konsumen Indonesia tertarik untuk meminang varian TRD. Yuk, kita masuk ke kabin Rush TRD. Nah, kalau dilihat dari desainnya, dashboardnya ini simple. Ya, cerminan SUV banget sih, simple, nggak banyak neko-neko lah. Di sini ada nuansa hitam, beige, dan di sini ada sedikit glossy. Di ujungnya tulisan Rush. Konsolnya juga simple, cuma ada knob AC, tapi ini belum ada arah semburannya ya. Nah, di sini udah ada upgrade nih kayaknya nih. Walaupun udah ada titur di sini, dia tambahin lagi sama pemilik lamanya. Juga sama monitor. Nah, ini lebih lebar, jadi ketimpa ya yang aslinya dengan monitor yang baru. Kalau soal posisi duduk sih, ini yang bikin banyak orang suka. Karena kita ngerasa gagah, tinggi. Bahkan kalau kita papasan sama Pajero atau Fortuner sekalipun, kita rasanya sejajar gitu. Jadi bikin feelingnya tuh gagah lah dengan mobil ini. Sementara brandnya Toyota, jadi unsur trustnya udah sangat tinggi ya. Walaupun mungkin orang bilang, wah mini fitur, tapi dengan brand Toyota bikin orang tuh rasanya tenang. Kedua, mesinnya juga efisien, jadi nggak bikin kantong teriak lah ya untuk kelas ini. Terus transmisinya juga tangguh karena masih pakai AT konvensional. Kapasitas penumpangnya juga lumayan. Space buat penumpangnya tuh nggak sempit-sempit banget seperti di Rush model sebelumnya. Nah, salah satu yang paling krusial juga atau yang menarik dari Rush ini adalah penggerak roda belakang. Nah, ini yang udah mulai langka nih di SUV zaman sekarang. Baik yang SUV asli maupun yang crossover ya. Jadi dengan penggerak roda belakang itu sebenarnya kondisi jalan kita udah cukup bagus, tapi kalau pakai RWD itu kayaknya bikin pede aja ketika kita masuk ke tempat-tempat yang tidak terduga. Biasanya di tempat-tempat wisata nih, kalau saya bilang ada jeglak kan gitu, jalan yang langsung nanjak gitu, atau yang jeglak ke bawah. Nah, nggak tahu istilahnya apa tuh, kalau jeglak di daerah kalian itu apa, kalau jeglak ke bawah itu apa. Tapi ini kita pede karena overhangnya tuh pendek, sudutnya itu approach angle-nya tuh besar, jadi nggak ngerasa bakal mobil ini akan mentok gitu. Begitu juga dengan departure angle-nya ya. Jadi kita santai aja gitu masuk ke lokasi wisata yang mungkin jalan yang nggak rata, gubrak. Nah, ini yang bikin tenang. Ground clearance tinggi, overhang-nya juga pendek. Pokoknya ini menumbuhkan atau membangkitkan rasa percaya diri lah gitu. Nah, inilah kelebihan dari Toyota Rush. Nah, nggak heran ketika Avanza beralih ke front wheel drive atau penggerak roda depan, banyak nih orang-orang yang teriak, wah mendingan Rush aja deh gitu. Khususnya bagi mereka yang penggemar atau fanatik dari penggerak roda belakang ya. Karena memang sih, kalau kita biasa ya taruhlah traveling atau piknik gitu ke tempat-tempat yang nggak kita duga, mungkin bikin yakin sih penggerak roda belakang ini. Nah, selain itu memang kalau unsur fitur safety-nya ini oke banget karena ada 6 airbags di sini. Nah, sekarang kita lanjut ke beberapa kekurangannya. Pertama, memang transmisinya sih tangguh karena masih AT konvensional, tapi ada suara dengung nih masuk ke kabin. Kedua, stabilitas di kecepatan tinggi. Buat kita yang bukan pengemudi profesional, manuver di kecepatan tinggi kayak di tol itu kayaknya bikin ragu gitu ya. Nggak heran banyak yang bilang, wah lebih pede naik Avanza atau Xenia nih kalau nikung-nikung kenceng gitu. Tapi memang nilai utamanya nggak di situ sih. Nilai utamanya dari SUV ini adalah ketika dia berhadapan kondisi jalan yang nggak rata. Nah, situ baru Rush ini sangat memberi keyakinan, menyenangkan lah untuk dibawa. Nah, sekarang kita lanjut ya ke Honda BR-V. Nah, ini dia Honda BR-V kuncinya. Ini merupakan pertama kalinya Honda memasuki kelas low SUV. Nah, ini lewat BR-V. Basic modelnya Honda Mobilio, tapi selang sekitar 3 tahun ya keluarlah BR-V ini. Dan langsung diserbu sama konsumen karena orang yang pengen Honda tapi SUV dan muat 7 penumpang. Nah, ini diakomodir sama Honda BR-V ini. Makanya pada saat pertama keluar, tahun kedua, itu penjualannya sangat tinggi. Dan ini model tahun ketiga ya. Honda melakukan perubahan seperti tadi udah dibahas, itu
side body molding, tapi tetap ada nih ornamen ini, silvernya di bagian depan dan samping. Dan kelebihannya memang Honda ini pinter dalam mendesain mobil. Jadi kalau teman-teman lihat desain lampu, grill yang besar, kokoh ya, tapi juga chrome yang kesannya eksklusif, itu bikin Honda BR-V kalau kita lihat dari depan tuh ganteng banget. Ini SUV yang memang wajahnya ganteng gitu. Dan satu lagi yang diunggulkan Honda adalah akses masuknya. Jadi mobil ini gampang untuk diakses keluar masuk karena memang nggak begitu tinggi. Walaupun sebenarnya Honda ini juga punya ground clearance yang cukup untuk kelas ini, yaitu sekitar 200 mm. Jadi sebenarnya nggak takut untuk mentok-mentok ya, karena relatif rata juga, nggak ada gardan di belakang. Kita lihat dalam ya. Nah, seperti saya bilang tadi, salah satu yang diunggulkan oleh Honda yaitu akses masuknya gampang karena nggak begitu tinggi. Dan posisinya tuh ya Honda memang nyaman ya. Walaupun posisi nyaman itu bisa kita cari atau kita setting sendiri. Dan ini di genggaman enak sih, setirnya empuk. Dan secara desain Honda itu saya bilang emang pinter. Jadi orang mungkin boleh bilang salam satu dashboard, tapi emang dashboardnya kalau menurut saya desain itu bagus ya, keren gitu. Materialnya juga oke gitu. Walaupun ada beberapa poin yang kayaknya agak kurang nih gitu. Tapi overall oke lah. Kita nyalain juga ya. Dia masih pakai anak kunci nih. Pintu kebuka. Nah, ini AC digital. Sudah ada arah semburannya juga. Kalau udah duduk di dalamnya sini, rasanya kita lebih melekat ke aspal ya, walaupun sebenarnya mobil ini nggak ceper, tapi dibandingkan Toyota Rush ini feelingnya memang jauh. Ini terasa lebih rendah itu. Tapi di sini feelingnya juga Honda bisa mewujudkan desainnya ergonomis, jadi kita ngerasa ini lega gitu, nggak ngerasa sempit. Kabinnya cukup lapang rasanya. Begitu juga kalau ke belakang, walaupun mungkin untuk kiri dan kanannya nggak begitu luas ya. Salah satu selling point yang kuat di mata konsumen adalah ini brandnya Honda. Jadi orang percaya dengan brand ini. Dan BR-V ini cocok buat orang-orang yang butuh mobil yang sangat personal. Walaupun ini bisa muat 7 penumpang, tapi rasanya bisa lebih sering dipakai sendirian ke kantor gitu dan aktivitas yang lainnya, tanpa mempedulikan bahwa ini harus dipakai ke outdoor atau traveling yang treknya itu rusak. Itu sih kelebihan-kelebihannya. Lalu bicara kekurangannya apa? Ya memang walaupun mukanya nih ganteng, tapi ibaratnya ini kalau kita ngomong fisik nih, mohon maaf nih, ibaratnya orangnya ganteng tapi posturnya nggak tinggi gitu. Padahal kalau kita lihat jajarin ini sebenarnya nggak jauh beda sih sama XL7 atau Toyota Rush, sekitar beberapa senti. Tapi memang Honda ini mengedepankan stabilitas. Jadi dia nggak bisa bikin mobil ini jadi lebih tinggi, kalau nggak nanti stabilitasnya akan berkurang. Ini untuk pertama kali mereka desain LSUV ya, yang 7-seater crossover dari Mobilio. Nah, sehingga ini jadi handicap buat orang, walaupun aksesnya gampang, tapi rasanya kurang gagah buat banyak orang di luar pemilik Honda BR-V. Dari sisi transmisi, ini CVT, smooth, dan sebenarnya ini masuk ke kelebihannya. Jadi nggak banyak masalah sih, nggak tahu kenapa ya nggak banyak masalah dibanding Mobilio, karena mungkin Mobilio itu ada di low MPV yang kerjanya tuh keras gitu, dibanding BR-V seperti saya bilang tadi. Ini mobil untuk orang-orang yang butuh kendaraan yang personal, jadi nggak melulu dipakai untuk angkut barang atau angkut orang yang penuh gitu ya. Tapi namanya Honda, tetap unsur kaki-kaki itu kayaknya udah jadi trademark mereka ya. Buat teman-teman mungkin yang mau beli bekas, perlu perhatian di komponen power steering. Biasanya bukan power steeringnya rusak tiba-tiba, tapi dimulai dari hal yang sepele. Bootnya itu, karetnya itu biasanya bolong. Ketika bolong, muncul masuk air ke komponen power steering. Nah, itu yang bisa menghilangkan atau membuat grease di dalam itu kering, sehingga ada masalah di steering. Kita pernah bahas masalah ini di video-video sebelumnya. Terus juga getar. Masalah getar itu biasanya disebabkan oleh drive shaftnya. Juga sudah kering grease-nya sehingga muncul getar di kaki-kaki apa di bodi.
Tapi sebenarnya penyebabnya sama. Bootnya atau karetnya itu yang sudah sobek, sehingga menyebabkan air masuk dan membuat komponen ini nggak bekerja dengan optimal. Itu sih kira-kira kekurangannya. Kita lanjut ya ke Suzuki XL7. Nah, yang ketiga, Suzuki XL7. Suzuki nggak mau ketinggalan nih untuk bikin SUV. Jadi mereka menyulap R3 jadi XL7. Jadi nggak heran ya kalau desainnya mereka ubah dari bentuk lampu, grill, termasuk bumpernya dengan cover, fog lamp dan over fender. Jadi kelihatan lebih gagah. Nggak itu saja, mereka juga mengangkat bodinya jadi lebih tinggi ground clearance-nya sampai 200 mm. Nggak tinggi-tinggi banget sih, tapi ini udah terlihat sebagai sosok SUV. Dan teman-teman bisa lihat, desainnya emang cukup gagah ya. Sekarang kita lihat ke dalam. Ya, kita masuk ke kabin XL7. Wah, posisinya rasanya lebih tinggi nih. Walaupun ini udah paling rendah sih ya. Dan kita nemukan suasana atau nuansa yang baru nih, yang beda. Jadi kesannya itu lebih elegan ya. Di sini ada motif karbon dengan permukaan glossy, ada nuansa plat aluminium di sini, dan juga ada ini plastik tapi motif kulit jeruk. Jadi rasanya tuh mata dimanjakan dengan desain kabin yang menurut saya sih elegan. Dan di sini Suzuki melengkapi dengan banyak fitur. Jadi cukup bikin kita excited lah bahwa di sini ada MID dengan TFT, ada beberapa indikator di sana, termasuk ada G-force-nya juga. Selain itu, nah spion dalam ini dilengkapi dengan kamera ya, dengan monitor, jadi bisa memantau kondisi di depan maupun di belakang. Dan ini menariknya bisa dipakai untuk merekam. Jadi untuk perjalanan, piknik, biasanya kan orang-orang sekarang suka tuh merekam perjalanan mereka. Nah ini bisa nggak usah main dari handphone atau dari kamera terpisah, bisa dari mobil di sini, tinggal tambahin memori aja. Lalu apalagi kelebihannya? Nah, dari yang pernah saya coba, mobil ini sangat stabil di jalan tol atau pada saat manuver kecepatan tinggi. Jadi karena ini sasis monokok ya, dibantu sama suspensi, enak banget nih buat ngebut di jalan bebas hambatan. Selain itu juga akomodasi penumpang ini sangat luas ya, feelingnya tuh lega sampai ke belakang. Terus juga jok baris belakang itu bisa dilipat rata lantai, jadi memperluas volume bagasinya. Lalu apa saja kekurangannya? Nah, dari yang pernah saya coba atau kelihatan dari sini nih, kamera atau spion ini sudah dilengkapi dengan monitor yang bisa menghasilkan gambar atau memantau gambar di depan. Tapi ada bayangan nih di sini nih, ada bayangan kameranya di monitor sini. Jadi kalau direkam tuh nggak bersih ya. Terus kedua, di sekitar 140 biasanya tuh ada muncul suara berisik ya. Walaupun insulation atau peredaman itu dari Suzuki itu salah satu yang diunggulkan di mobil ini. Tapi kalau kita jalan sekitar 140 itu, apalagi dengan RPM tinggi misalnya di 170, itu mesin tuh suaranya tuh berteriak banget gitu. Tapi itu bukan suatu hal yang signifikan ya, karena biasanya kita juga nggak secepat itu kan kalau bawa keluarga, ya nggak. Nah, yang lainnya apalagi kalau bukan brandnya Suzuki. Oke, Suzuki melengkapi dengan kabin yang elegan, nyaman, akomodasinya bagus, model luarnya juga oke ya. Tapi banyak orang mengalami hambatan ketika mereka harus membeli Suzuki, nggak tahu kenapa. Jadi ini PR nih buat APM-nya, buat divisi komunikasinya, gimana caranya meningkatkan brand Suzuki sehingga orang, ya penjualannya makin besar lah, bisa bersaing dengan Honda dan Toyota. Nah, kalau menurut teman-teman gimana? Nah, kita sudah explore 3 L SUV ini. Mana yang sesuai dengan kebutuhan kalian? Silahkan tulis di komentar ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Saya mau balikin kuncinya dulu nih.